Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penamaan Islam, karakteristik beserta ajarannya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama 3 dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman dengan gelar SAG MPDI. Perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan nomor NIM 28920500062 dan saya dari Prodi Manajemen. Untuk otentitas ajaran Islam merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat. Kapanpun dan dimanapun, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai agama Islam. Nabi Muhammad telah membakukan ajaran Islam tersebut secara sempurna sehingga akan terjamin otentitas sekaligus pengembangannya sesuai tuntutan pengembangan zaman dan tempat. Sistem pembekuan ajaran Islam tersebut adalah satu, membekukan secara otentik sumber dasar, pokok-pokok dan ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan, contoh dan teladan pelaksanaan agama Islam secara operasional dalam sosial budaya umatnya yang kemudian dikenal dengan sebutan As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang ketiga, memberikan cara atau metode untuk mengembangkan agama Islam secara terpadu dalam kehidupan sosial budaya umat manusia sepanjang sejarah dalam sistem ijtihad. Karakteristik ajaran Islam dari berbagai sumber kepustakaan yang ditulis oleh para tokoh dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dikenali melalui konsepsinya di berbagai bidang. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristiknya itu ditemukan sebagai satu bidang agama, yaitu karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan yang mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir serta menyuruh berbuat baik. Yang kedua, bidang ibadah. Ibadah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah upaya pendekatan diri kepada Allah dengan menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan kebaikan. Yang ketiga, di bidang akidah. Karakteristik ajaran Islam yang dapat dilihat dalam bidang ini adalah akidah Islam bersifat murni baik dalam isi maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Yang keempat, bidang ilmu kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam di bidang ini bersikap terbuka, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, di bidang pendidikan, Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak setiap orang dan berlangsung sepanjang hayat. Yang keenam, di bidang sosial, ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh di bidang ajaran Islam yang ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Yang ketujuh, di bidang kehidupan ekonomi, Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Yang kedelapan, di bidang politik, Islam mengajarkan ketaatan kepada para pemimpin. Islam menghendaki ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada kebenaran dari Tuhan. Yang kesembilan, di bidang pekerjaan, Islam memandang kerja sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang 10, Islam sebagai disiplin ilmu.
Islam telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Untuk dimensi ajaran Islam, yaitu ada dimensi ritual. Dimensi ritual adalah aspek spiritualitas yang berisi peribadatan yang diatur oleh syariat agama Islam. Yang kedua, dimensi mistikal. Dimensi mistikal berkaitan dengan perasaan keagamaan seseorang. Yang ketiga, ada dimensi ideologi, yaitu dimensi ideologi merupakan bagian dari keberagaman yang berkaitan dengan apa yang harus dipercaya dan menjadi sistem keyakinan. Yang keempat, dimensi sosial. Dimensi sosial yakni berkaitan dengan ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, yaitu mendorong terciptanya keadilan dan solidaritas antara sesama manusia. Untuk ajaran Islam dengan struktur Islam, iman, dan ihsan, setiap pemeluk agama Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak absah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaiknya ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga mustahil tanpa Islam. Islam adalah menyerahkan diri secara lahir, oleh karena itu baik mukmin maupun munafik adalah muslim. Sedangkan iman adalah pembenaran terhadap Allah, para utusannya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan menerima qada dan qadar. Integrasi antara Islam dan iman adalah kesempurnaan. Atas dasar penjelasan itu, Islam adalah mabda atau pemula, iman adalah wasat menengah, dan ihsan adalah al-kamal atau kesempurnaan. Islam merupakan nama agama yang berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Islam juga merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan hadis. Untuk iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, dan kitab-kitabnya. Iman terdiri dari ucapan dan perbuatan serta keyakinan. Iman bertambah karena ketaatan, iman berkurang karena kemaksiatan. Sedangkan untuk ihsan adalah saat engkau menyembah Allah, engkau melihatnya. Kalau engkau tak melihatnya, maka Allah melihat engkau. Ihsan adalah ajaran tentang penghayatan tentang hadirnya Tuhan dalam hidup. Untuk aliran pemikiran Islam, aliran kalam. Sungguh kenyataan yang ironi, Islam agama yang diyakini sebagai rahmat lil alamin oleh penganutnya ternyata tidak selamanya bersifat positif. Salah satu buktinya adalah tahkim. Peristiwa ini membuat bencana bagi umat Islam sehingga terpecah paling tidak. Sekian materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.